Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi menjelang siang, sejahtera untuk kita semua. Waktunya sekarang untuk pendalaman agenda 3. Ya, agenda 3 ya kita ya. Kemarin sudah saya tugaskan teman-teman untuk menghubungkan dengan 2 tempat di aktualisasi nanti. Yang pertama adalah hubungannya dengan apa agenda 3? Dengan kedudukan dan peran ASN. itu materinya. Materinya ada 3, kedudukan peran, BOG, kemudian pelayanan publik. Di habituasi nanti, di aktualisasi nanti di agenda 4, kita akan hubungkan di 2 tempat. Yang pertama adalah dihubungkan dengan isu yang diangkat. Kemudian yang kedua, dihubungkan dengan kegiatan. Kalau tahapan kegiatan, nanti hubungannya dengan agenda 2. Jadi kegiatan dengan agenda 2 untuk tahapan kegiatan dengan agenda 2 untuk kegiatan dengan agenda 3. Agenda 3 sedikit tetapi di 2 tempat. Isu yang diangkat hasil tapisan, kemudian ketemu isu prioritas, itu pun dihubungkan dengan mata pelatihan di agenda 3. Saya ulangi lagi, saya pendalaman dulu, saya review dulu, supaya nanti pada saat kita umpan balik, nanti semua bisa punya persepsi yang sama. Mata pelatihan pelayanan publik yang pertama kita bahas kemarin, kata kunci yang paling sederhana untuk memudahkan kita menghubungkan dengan kegiatan maupun isu. Apa kesimpulan yang bisa kita dapat kemarin? Siapa yang masih ingat ya? Siapa yang bisa menunjuk kembali? Silakan ya. Pelayanan publik itu Pak dalam bentuk barang dan jasa dan administrasi. Ada produk yang dimanfaatkan oleh pihak lain berupa barang atau jasa. Barang bisa 2 macam, yaitu barang yang bisa dimanfaatkan langsung, digunakan langsung, atau barang yang tidak langsung digunakan berupa kertas, tetapi itu juga berupa barang yang saya istilahkan sebagai barang administrasi. Jadi sepanjang nanti ada produk yang dimanfaatkan pihak lain itu bisa individu, bisa masyarakat, orang per orang, bisa juga lembaga, maka itu kategorinya pelayanan publik, ruang lingkup pelayanan publik. Ya. Kalau manajemen ASN, apa yang bisa bantu lagi ya? Kita review lagi. Kan pendalaman, berarti kita ingatkan kembali. Saya campur aduk aja, pokoknya 5 JP nanti kita gunakan untuk review sekaligus untuk balik. Meningkatkan profesionalitas ASN, Pak. Nah, sepanjang kaitannya ruang lingkupnya tentang profesionalisme seorang ASN, maka ruang lingkupnya pelayanan publik. Karena manajemen ASN ditujukan untuk bagaimana supaya ASN itu bekerja profesional dan punya nilai-nilai etika publik, etika pelayanan. Intinya itu. Sehingga kalau isunya nanti dianalisis, kemudian dicari penyebabnya adalah karena tidak profesionalnya pelaksana yang melayani kegiatan itu, maka itu masuk manajemen ASN. Kalau di dalam isu itu ada produk yang tidak bagus kualitasnya, ada produk dimanfaatkan yang harus dimanfaatkan orang lain, dia juga terkait dengan produk yang dihasilkan orang lain, berarti itu juga pelayanan publik. Kalau pelayanan publik disebabkan karena tidak profesionalnya orang yang melayani, berarti kedua-duanya. Pelayanan publik juga ada, manajemen ASN juga ada. Jadi tidak mutlak hanya satu mata pelatihan yang terkait dengan isu yang diangkat. Kalau WOG, ya, Whole of Government. Mana kata kunci ruang lingkupnya? Adanya kerjasama, Pak. Ada kerjasama. Kerjasama dengan siapa? Dari pihak yang berbeda, Pak. Maksudnya kayak yang beda profesi, Pak. Ya, beda profesi, beda unit. Kalau unit pasti kan beda ya. Sampai dibentuk unit sendiri pasti dia profesinya tanggung jawabnya beda. Jadi jangan hanya beda organisasi.
Meskipun dalam satu organisasi, tetapi kalau dia beda profesinya, itu pun bisa dikategorikan WOG. Saya contohkan di rumah sakit, dokter itu hanya bertugas di klinik. Kalau dia akan membutuhkan data-data tentang bagaimana kandungan darahnya ya, kadar gulanya berapa, asam uratnya berapa, bukan dikerjakan oleh dokter, tetapi dibawa ke laboratorium. Tapi pada saat itu dokter dalam menangani pasien sudah menerapkan prinsip WOG karena sudah minta bantuan kerjasama dengan laboratorium. Kemudian obatnya nanti tindakannya minum obatnya juga bukan langsung dokter yang memberikan, tetapi dari apoteker di bagian farmasi. Untuk apa? Kok kita harus libatkan sana, libatkan sini? Yang intinya adalah untuk lebih artinya ya, untuk lebih meningkatkan kualitas daripada layanan. Nah, jadi dengan adanya kerjasama bisa punya nilai lebih. Kalau kerjasama nilainya biasa saja, itu ya bukan WOG. Karena sama dengan tidak kerjasama. Karena kerjasama itu dikatakan kerjasama, bukan bekerja bersama-sama. Jadi kerjasama bukan bekerja bersama-sama. Bekerja bersama-sama belum tentu bisa diartikan kerjasama. Kalau bekerja bersama-sama, saya bekerja, Anda bekerja, itu bekerja bersama-sama. Tapi kalau saya bekerja, Anda bekerja, pekerjaan saya dengan Anda juga ada kaitannya. Kemudian kalau saya kerja sendiri, hasilnya cuma, ya anggaplah kalau menghasilkan uang misalnya cuma Anda dapatkan 1 juta. Anda bekerja sendiri juga dapat 1 juta. Kemudian saya karena terkait pekerjaan dengan Anda, saya bekerja sama. Kalau hasilnya saya juga terima 1 juta, Anda juga terima 1 juta, maka itu bukan kerjasama, bekerja bersama-sama. Tapi hasil daripada bekerja sama, yang prinsip kolaborasi tadi, kalau saya kerja sendiri 1 juta, Anda kerja sendiri 1 juta, saya bekerja sama, berkolaborasi, maka harusnya saya menjadi 1.100.000. Ada nilai tambahnya. Anda juga dapat nilai lebih lagi, 1.200.000 tambah. Nah, itu berarti efek hasil dari kerjasama kita, berkolaborasi kita, itu memiliki nilai tambah. Tidak tetap saja. Kalau tetap, untuk apa kita kerjasama? Atau hasilnya tetap sama saja. Nah, berarti itulah penerapan prinsip WOG yang benar. Berkoordinasi, berkolaborasi dengan pihak lain dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas pekerjaan itu, hasil pekerjaan itu. Nah, jadi nanti kalau ada isu yang prioritas, yang penyebabnya karena kurangnya, harusnya dia kerjasama, tetapi tidak terjadi itu, sehingga muncul masalah itu, berarti masalah itu pun masuk dalam ruang lingkup WOG. Kenapa dia tidak kerjasama? Karena juga faktor manusianya nggak profesional. Ya berarti WOG iya, manajemen ASN iya. Oh, karena kerjasama kemudian produknya yang dihasilkan jelek sekali, maka berarti WOG iya, manajemen ASN iya, pelayanan publik juga masuk. Tiga-tiganya berarti terkait dengan permasalahan yang diangkat. Itu kata kuncinya yang harus kita nanti beri masukan ke teman-teman yang, dan setelah ini saya minta presentasi kita gantian. Ya. Kemudian umpan balik bukan dari saya, tapi dari kita semua. Makanya sebelum kita memberi umpan balik, saya review lagi tentang ruang lingkup dari mata pelatihan di agenda 3. Pertama ke isu. Yang kedua ke kegiatan. Kegiatannya silakan gunakan hasil dari analisis isu kontemporer. Muncullah pemecahan isunya, bla bla bla. Nah, pilih dari semua itu, kemudian kegiatannya apa? Apakah kegiatan itu membutuhkan kerjasama pihak lain? Apakah membutuhkan profesionalisme ASN? Ataukah dalam kegiatan menghasilkan produk yang akan digunakan pihak lain? Nah, itulah tinjauannya sama setiap kegiatan. Kalau ada produk yang dimanfaatkan kepada orang lain, berarti ada pelayanan publik. Kalau produknya digunakan sendiri, berarti nggak ada pelayanan publik. Tuh kira-kira ya. Oke, jadi ini pendalaman dulu sebelum kita memberi umpan balik. Ada pertanyaan tentang ruang lingkup mata pelatihan di agenda 3. Silahkan, kalau ada yang bertanya. Oke, sudah jelas? Saya Pak. Ya, silahkan. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Ya. Di agenda 3 ini saya masih sedikit agak bingung sih Pak di manajemen ASN. Nah, ini kan yang harus dibentuk di manajemen ASN ini meningkatkan profesionalitas ASN untuk mencapai tujuan. Arah ya,
Arah daripada pengelolaan ASN atau penjelasan adalah untuk mencapai PSN yang ASN yang profesional tadi. Ya. Ini kebanyakan Pak, kalau saya melihat tata kelola untuk, mungkin saya masih baru juga Pak di dunia ASN, tata kelola kayak untuk pengembangan karirnya kayak saya begini Pak, kayaknya agak sulit untuk dilakukan. Apakah memang harus menggunakan dana pribadi atau kita mengajukan ke Pemda Pak untuk masalah kebutuhan? Terima kasih Pak. Bukan apa dulu, profesinya di apa sekarang kita Pak? Saya kemarin daftar di pengawas bibit ternak Pak. Sementara kalau saya lihat di tugasnya sesuai dengan aturan Permen berapa itu Pak, kayaknya keahlian itu hanya bisa untuk di balai Pak, balai inseminasi. Terus kok toli-toli kita sekarang di dinas peternakan, Pak? Iya, dinas perkebunan peternakan Pak. Membuka formasi untuk pengawas bibit. Apa di sana ada Iya, balai Pak. Ada balai bibit ternak? Nggak ada Pak, cuma UPT pembibitan. UPT pembibitan ada. Nah, berarti ada harusnya tempatnya di UPT itu. Sekarang tugas ya, itu. Di UPT Pak. Iya Pak. Nah, jadi begini. Perannya, fungsinya adalah melakukan pengawasan terhadap bibit ternak. Tapi nanti ada dua pilihan di dalam pengembangan karir PNS. Saya ulangi lagi ya. Jadi kayak kemarin mungkin belum jelas tentang pengembangan karir PNS. Pengembangan karir PNS ada dua jalur. Ada jalur yang struktural, ada jalur fungsional. Untuk jalur fungsional, pengawas bibit ternak nanti di bawah Direktorat Jenderal Peternakan. Saya bisa cerita karena saya orang pertanian. Ya, jadi saya juga mantan fungsional pertanian dulu. Penyuluh pertanian itu, kalau penyuluh pertanian di bawahnya eselon satunya itu dulu Badan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian BPPLP di Ragunan semua sih tempatnya itu sana. Kalau kita mau fungsional, tapi bisa jadi kita tidak menggunakan jalur fungsional karena ada juga statusnya pekerjaannya menjalankan fungsi penyuluhan, tapi status kepegawaiannya bukan fungsional penyuluh. Kami waktu di Lembaga Penyuluhan tahun 90-an di Balai Informasi Pertanian BIP, zaman itu namanya, itu home base-nya penyuluh provinsi, kami punya 6 sarjana. Zaman itu ya 6 sarjana itu banyak. Satu UPT 6 sarjana itu banyak dulu itu. Karena yang lain itu ada satu, kesuan cuma satu sarjananya, dokter hewan tok, kepalanya dua. Yang lainnya cuma SPMA, ternakan. Itu yang terjadi zaman itu. Kami 6 itu pun yang PPS statusnya itu hanya 2, nggak salah, yang penyuluh pertanian spesialis. Yang lain statusnya dia adalah staf teknis, tapi menjalankan peran penyuluhan karena kita ngambil jalur yang non fungsional. Nah, itu sebuah pilihan, Pak. Nah, kalau ke fungsional maka harus mengikuti kelembagaannya. Kelembagaannya itu nanti di struktur organisasinya itu bukan bagian kita sih, itu bagiannya apa organisasi Ortala ya kalau di kabupaten. Kalau kita di provinsi dia harus membuat nomenklatur nama UPT-nya apa, struktur organisasinya apa. Nah, makanya formasi itu kan sebenarnya bukan BKD yang menetapkan formasi, organisasi kalau nggak salah yang menyusun itu. Meskipun bersama-sama dengan instansi lain, tapi leading sektornya itu organisasi ya. Nah, strukturnya itu yang harus dibuat, kemudian ada enggak wadah yang digunakan untuk menampung fungsional di situ. Nah, kalau ada, maka Anda bisa masuk, mendaftar ke situ sebagai jabatan fungsional. Nah, pembinaannya, pengembangan karirnya tetap kepada eselon 1 sebagai lembaga pembinanya ke Direktorat Jenderal Peternakan. Nah, mari dilihat dulu Pak sama di Toli-Toli ada nggak struktur organisasinya itu di bagan itu di peraturan bupatinya ada dibuka jalur fungsional di situ. Kalau untuk perbuknya Pak, saya belum baca juga Pak untuk jalur. Silahkan dipelajari. Kalau ada maka Anda bisa masuk ke situ. Kalau sudah masuk situ, kepegawaiannya nanti adalah pegawai Pemda Toli-Toli, tapi jabatannya, nah ini kan jabatannya kita adalah jabatan fungsional pengawas bibit ternak. Fungsional. Kalau kita golongan 3 nanti statusnya adalah pengawas ahli bibit ternak. Usia pensiunnya kalau sampai dengan 3D sama saja secara umum 58, tapi kalau Anda nanti bisa 4A naik menjadi 60 usia pensiunnya.
Nah, risikonya kalau di fungsional naik pangkatnya tidak reguler. Nah, kalau yang non fungsional kan reguler 4 tahun, 4 tahun otomatis namanya reguler rutin 4 tahun 4 tahun. Tapi kalau fungsional ya tergantung prestasi. Kalau Anda masuk fungsional, siaplah Anda harus berbuat yang terbaik. Karena kalau kita berbuat, ada buktinya, bukti itulah jadikan dasar untuk kenaikan pangkat berikutnya. Namanya credit point. Ini pilihan, Pak. Ya. Jadi, bagaimana pengembangan karirnya? Itu tadi, kalau pengembangan karir struktural ya rutin, 4 tahun, 4 tahun, 4 tahun Anda pangkatnya naik rutin. Kemudian jenjang jabatannya juga tergantung formasinya lagi ada tidaknya. Meskipun di fungsional juga begitu, cuma bedanya kita lebih bebas untuk kenaikan pangkat, kenaikan jenjang jabatan. Kalau di struktural kan ada jenjang jabatan kepala seksi, kepala bidang, kepala dinas ya. Siapa yang menentukan jenjang di struktural? User, bupati. Tapi kalau fungsional, siapa yang menentukan kita mau naik jenjang dari pertama ke muda, muda ke madya? Diri sendiri. Nah, diri sendiri maksudnya apa? Kemampuan kita untuk mengumpulkan kredit point dalam rangka untuk pengembangan karir yang lebih tinggi jenjangnya tadi bisa enggak? Kalau bisa naik dibutuhkan syarat-syarat teknis dari setiap jabatan fungsional. Nah, nanti Pak Dokter juga orang fungsional pasti begitu. Semua yang fungsional dan selama ini kayaknya fungsional terbanyak kesehatan. Nomor 2 pertanian. Kesehatan itu paling banyak. Saya pernah dulu menjadi tim pengkaji untuk jabatan fungsional di lingkungan kesehatan tahun 2013 sampai 2015 kalau nggak salah saya bekas libatkan dari Bapak di BKD untuk mengkaji itu. Yang kenaikan pangkatnya waktu itu karena semua bermasalah. Bermasalahnya karena dulunya sistemnya itu dinilai oleh pusat, Kementerian Teknisnya, kemudian sebagian besar dialihkan ke daerah untuk jenjang tertentu. Jenjang tertentu terutama di masih golongan 3 ke bawah. Golongan 2, golongan 3 itu diserahkan ke daerah. Untuk bisa menilai itu ada tim yang menilai. Tapi di daerah waktu itu sepertinya tidak dibentuk tim, tapi kok keluar nilainya, jadi lucu. Jadi BKN dipertanyakan, loh siapa yang nilai kok keluar? Kan hasil penilaian angka kredit, keluarnya kan namanya PAK, dasar untuk kenaikan pangkat. Hasil penilaian angka kredit. Loh ada nilainya, tapi kemudian tidak terlampir tim penilainya siapa. Nah itu waktu itu jadi pertanyaan BKN, sehingga banyak sekali teman-teman di kesehatan di provinsi terutama itu nggak bisa naik pangkat. Karena BKN bertanyakan, sehingga saya nah, nanti syaratnya kalau di daerah itu tidak ada tim penilai, aturan di fungsional itu boleh kita numpang dinilai oleh tim lain di provinsi lain boleh. Kalau enggak ke pusat juga boleh. Kalau teman-teman kami di pertanian dulu sebelum di daerah ada timnya sendiri, kita kirim ke Jakarta ke pusat. Karena kalau dikirim ke daerah lain belum tentu kebijakannya sama. Kalau di pusat kan pastilah aturannya dari pusat kita turunkan ke bawah. Kita lebih mengacu ke pusat lebih gampang. Ini pengalaman saya dulu. Nah, itu kalau kaitannya dengan naik jenjang jabatan. Karena pengembangan kompetensi sekarang bagaimana keahlian kita, skill kita, nah, dua-duanya sebetulnya diatur di Undang-Undang ASN. Kita itu kalau nggak salah dulu 20 jam, tapi sekarang katanya di petunjuk pelaksanaan diturunkan karena kemampuan keuangan negara. Nah, jadi semua dikurangi. Nah, kalau kita di fungsional itu bagian dari credit point. Kalau kita bisa mengembangkan diri kompetensi itu. Contoh, kita ikut latihan. Latihan tidak harus membayar, kan sekarang bisa saja kita yang online, webinar, pelatihan online kan nggak bayar. Banyak sekali. Kalau Bapak di fungsional pertanian, silahkan ikut di balai-balai besar pelatihan pertanian. Kalau peternakan berarti fokus ke daerah Cinagara sana. Bibit itu kalau nggak salah Lembang yang banyak melakukannya. Lembang itu karena BIB-nya Balai Inseminasi Buatannya di Lembang. Sehingga pelatihannya Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang banyak. Cinagara juga banyak. Batu juga ada. Cuma dia bukan ke arah bibit kalau itu. Semua peternakan. Tapi fokusnya saya kurang tahu sekarang. Yang mana yang fokus ke bibit. Kalau nggak salah Lembang yang masih banyak. Nah, kalau di Batu itu susu, kaitannya peternakan, tapi dia fokus di susu. Kemudian di Cinagara itu pengolahan daging kalau nggak salah, yang dominan gitu. Meskipun semua peternakan.
Setiap ikut itu ada dapat poin untuk kenaikan jenjang sekaligus untuk pengembangan kompetensi, pengembangan karir juga ada. Itu kalau fungsional. Tapi kalau di struktural seperti yang begitu-begitu enggak terlalu berarti. Ada sih tapi sedikit sekali. Paling nanti untuk lelang jabatan untuk nambah-nambah CV saja. Oh, pernah ini. Itu kalau di struktural. Silakan Bapak milih mana sekarang dengan 2 jalur itu. Tapi kalau mau cepat biasanya fungsional. Kenapa cepat? Reguler 4 tahun naik pangkat. Tapi kalau fungsional, kalau Anda rajin, itu bisa 3 tahun, 2 tahun setengah. Kalau ada yang bilang fungsional bisa 2 tahun sekali, itu nyalai aturan. Sekarang. Nggak mungkin kita bisa naik 2 tahun sekali. Nggak mungkinnya di mana? Begini, itu dulu mungkin iya. Dulu itu guru itu 2 tahun. Tapi itu dipertanyakan akhirnya sama BKN itu. Kok bisa ya? Karena apa? Syarat untuk kenaikan pangkat fungsional adalah 2 tahun menduduki jabatan yang lama. Misalnya, jenjangnya Anda pada ahli muda, ahli pertama misalnya. Karena 3A, 3B itu ahli pertama. Kemudian Anda mau naik ke jenjang ahli muda. Dengan syarat bahwa Anda harus minimal 2 tahun menduduki jenjang ahli pertama. Setelah 2 tahun baru diproses untuk naik ke ahli muda. Nah, bisa nggak 1,5 tahun diproses? Kan belum bisa. Kalau namanya, karena proses nggak mungkin hari ini dikirim, hari ini keluar SK nggak mungkin. Nah, makanya dulu banyak dipertanyakan, kok bisa ini 2 tahun naik pangkat, 2 tahun naik pangkat? Nggak logis. Karena apa? Syaratnya 2 tahun menduduki jabatan sebelumnya, baru bisa diusulkan untuk naik jenjang. Setelah 2 tahun baru diproses. Proses pasti makan waktu di BKN itu, paling tidak 3 bulan. Sedangkan jenjang kenaikan pangkat kita cuma 2 kali setahun, yaitu April dan Oktober. Nah, sehingga biasanya akan menjadi 2,5 paling cepat. Nah, itu yang terjadi. Nah, konsekuensinya kalau orang fungsional itu ya semua namanya fungsional, nggak punya staf. Fungsional itu kita kerja sendiri, semua diselesaikan sendiri. Nah, terus tadi kaitannya dengan pembebanan, misalnya saya mau meningkatkan kompetensi, siapa harus membiayai? Aturannya kan tadi 20 jam pelajaran itu pemerintah harus menyiapkannya untuk pengembangan kompetensi kita. Jadi sekarang kalau nggak salah sebetulnya ada itu. Kalau toh kita tidak menggunakan itu, kalau tidak salah kebijakan OPD setempat itu ya. Karena dana pengembangan kompetensi itu semua kantor pasti punya. Hanya tadi maaf tanda kutip ini saya nggak bisa generalisir, di beberapa tempat ada yang ego karena pengelolaannya diserahkan kepada struktural, ada yang nggak fair ini membaginya. Karena kita nggak tahu, kemudian kadang-kadang diam-diam dia gunakan sendiri sampai habis, kita nggak tahu. Tapi sekali lagi itu kasuistik ya, tidak semua tempat seperti itu. Tapi kalau kami, pengembangan karir kami itu jelas ya dijatah bahwa karena 20 jam pelajaran maka akan dikasih dana untuk pengembangan kompetensi 20 jam pelajaran setahun. Jelas kita. Bahkan tahun lalu saya punya dana pengembangan kompetensi yang terlebih berlebih-lebih. Sampai nggak bisa dipakai. Itu jadi kewajiban pemerintah sebetulnya Pak, kewajiban pemerintah untuk mengembangkan karir pegawai. Maka kalau ada yang mengatakan bahwa kenapa ini nggak dihambat karirnya, karena nah itu sebetulnya saya pertanyakan itu kenapa bisa dihambat karirnya, karena itu kewajiban pemerintah untuk mengembangkan karir PNS yang berbeda. Kenapa dia ngangkat kemudian nggak diurusi nasibnya, kan begitu logikanya ya. Nah, ngangkat satu ada informasi syaratnya, kedua kemudian dia harus mengurusi di menit. Tugas pemerintah memanage artinya memberi gaji, memberi tunjangan, meningkatkan kompetensinya, itu bagian daripada tugas pemerintah yang mengangkatnya itu. Itu Pak Syawal ya. Oke, apalagi kaitannya dengan manajemen ASN? Ada dari saya Pak mungkin. Silakan ya. Ya, terima kasih Pak. Saya tertarik tadi dengan yang tentang pembahasan tentang angka kredit. Angka kredit itu, poin angka kredit itu Pak, mungkin yang kita tahu kan kalau untuk pencapaian angka kredit itu kebanyakan dari SKP, dari beban tugas. Kalau untuk kami guru, tugas jam pelajaran. Kemudian ada kendala kayak kami ini kan seperti guru-guru di sekolah yang baru, itu kan kebanyakan jamnya kadang-kadang
tidak sesuai dengan ketentuan, misalnya kayak contohnya saya di sekolah saya itu cuma 3 kelas, tapi dia ada guru matematika ada 2. Untuk pembagian jamnya, jadi otomatis kami mengambil Nggak terpenuhi terpenuhi. jam minimalnya. Ya. Kemudian kan setiap tahun itu kita membuat SKP, sasaran kerja pegawai. Kemudian di situ kan akan terjadi akan dinilai tentang angka kredit. Nah, pertanyaan saya apakah yang seperti itu kita harus mempengaruhi SKP kita nanti atau kenaikan pangkat kita nanti ke depannya, Pak, tentang pembagian jamnya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Jadi SKP dengan PAK bagi yang fungsional, jadi PAK penetapan angka kredit hanya bagi fungsional, bagi yang jalurnya struktural nggak ada itu. SKP dengan PAK itu berbeda. SKP wajib semua pegawai, semua pegawai harus punya SKP. Tetapi kalau PAK itu hanya spesifik kepada tugas pokok jabatan itu. Nah, itu ruang lingkupnya ya. Hanya berlaku soalnya guru. Berarti yang dinilai di PAK hanya yang tugas-tugas kaitannya dengan kependidikan saja. Silakan dibuka tentang pedoman penilaian angka kredit guru. Berarti pasti ada itu. Semua pasti ada. Kalau dilihat di situ pasti kaitannya dengan Dikjarte. Bagaimana membuat RP ada poinnya sendiri. Nah, ya. Kemudian bagaimana tatap muka ada poinnya sendiri. Kemudian apa semua kaitannya itu, mau evaluasi itu ada lagi pasti, nulis bahan buku pelajaran itu ada semua itu, jadi semua kan. Nah itu khusus untuk PAK spesifik kepada profesi. Tapi kalau SKP gabungan, apa yang menjadi tugas pokok guru plus tambah lagi bagaimana kerjasamanya, bagaimana kepemimpinannya, ada lagi seperti itu. Itu bedanya ya. Jadi SKP umum, semua pegawai kena umum. Tapi kalau PAK yang prosesnya diusulkan, dinilai langsung oleh tim penilai, itu hanya untuk kaitannya dengan profesi atau jabatan fungsional saja. Kalau fungsional dua-duanya harus nyambung. Nah, kalau fungsional. Kalau struktural karena satu ya nggak nyambung apa, yang penting satu SKP jadi urusi. PAK nggak perlu ngurusi lagi. Kalau kita fungsional harus nyambung, sehingga apa yang ada di kegiatan rutin yang tertuang di PAK, itulah yang kita tuangkan di SKP. Sehingga beda SKP-nya fungsional dengan SKP-nya struktural. Kita punya angka kredit, itu ya kolomnya ya. Kalau yang struktural nggak perlu lagi diisi angka kredit. Cara ngitungnya, supaya nyambungnya tadi, saya pedoman begini. Kita normal saja, reguler itu naik pangkat 4 tahun. Sehingga target kita, supaya jangan sampai dibilang nanti nggak tercapai tadi, Pak ya. Karena kalau kita buat target besar, nanti nggak tercapai kan. Jadi hitungannya kita bagi 4 saja. Reguler itu 4 tahun. Sehingga fungsional pun kita mengacu pada target misalkan 3A ke 3B. Jumlah PAK-nya untuk naik pangkat berapa? 50 kalau nggak salah. Totalnya 150, Pak. 100, bukan. Kan dasarnya pada saat diangkat sudah ada Ya, dasar. Tinggal tambah 50 kan? Tambah 50, 150. Pak. Dasar kan sudah 100 lah. Nah, untuk naik ke 3B berarti tinggal tambah 50. Nah, 50 itu supaya kita tercapai, Pak. Jangan buat, kan 50 adalah target PAK yang harus digunakan untuk naik pangkat. Bagaimana kita nuangkannya ke SKP? Kalau saya begini, saya kebetulan orang fungsional, jadi saya ajari caranya. Bagi 4. 50 tadi target untuk naik pangkat 50, bagi 4 berarti target SKP kita jangan tinggi-tinggi, 12,5 saja setahun. Nah, jangan ada mau hebat, saya mau ikut-ikut. Oh, teman-teman struktural bikinnya sampai 25, 30. Padahal kebutuhan kita nggak segitu. Karena berbeda. Ambillah 12,5 saja. Tanggal 12,5 nanti kita rinci di dalamnya kegiatannya apa. Nyusun RP berapa. Tergantung, RP pasti 1 saja lah, 1 semester. 2 lah, paling nggak 2 semester. Toh. Nah, jangan banyak-banyak, 2 saja. Jam mengajar berapa? Ya tinggal kita hitung, kalau kelasnya cuma segitu, kalkulasi berapa? Ya ini dimainkan itu, pakai Excel langsung ketemu itu, kita kalkulasinya itu supaya nanti kita bagi apa semua yang kita akan kerjakan kira-kira. Ada mengajar, ada membuat RP, mengajar, membuat bahan ajarnya kira-kira berapa kali, masukkan dulu. Sehingga yang dimainkan nanti kalau toh kurang, masukkan ke penunjang kalau kurang. Nah, sehingga berapapun jumlah jam mengajar yang ada di kita, tuh saya strategi, saya akan cukup semua itu di SKP.
Sehingga jangan sampai nilai SKP kita rendah. Oh, nih. Nah, jadi teknis, tapi teknisnya nanti silakan konsultasi ke kepegawaian tentang cara ngisi SKP, tapi cara ngitungnya globalnya bagi teman-teman yang fungsional, ini kayaknya semua akan fungsional nih, karena teknis semua kan ini. Jadi begitu saya. Jadi membuat target SKP jangan tinggi-tinggi, tapi kebutuhan untuk naik pangkat pada jenjang kita sekarang, kebutuhan untuk naik pangkat loh, bukan total ya, bukan akumulatif. Kalau akumulatif 150, dasar sudah 100, pasti kita cuma butuh 50. Setahunnya kita asumsinya 4 tahun naik pangkat, berarti 50 itu harusnya kita dapat dalam waktu 4 tahun. Makanya targetnya kita 12,50 bagi 4, 12,5 saja. Nah, 12,5 itu tadi tinggal kita breakdown utamanya dulu yang diutamakan. Utamanya kita dapat dari nyusun RP berapa, ngajar berapa, bikin buku berapa, bikin soal berapa, melakukan evaluasi berapa, kan semua ada nilainya itu. Nah, kemudian kalau mau nulis buku atau nulis artikel di majalah-majalah ilmiah, buat, karena syarat utama sekarang kita harus buat tulisan meskipun hanya sedikit dalam rangka pengembangan profesi. Nah, kalau saya, pengalaman saya paling gampang nulis di majalah, di jurnal. Setiap kantor kan punya buletin biasanya. Kita buletin buat kajian sederhana tentang efektivitas penggunaan metode ini. Kalau guru misalkan saya punya metode tertentu, saya terapkan di kelas sekian, satunya di kelas sekian saya terapkan berbeda, saya kaji, saya bandingkan pakai regresi korelasi saja, sehingga pembandingnya ini lebih bagus daripada tulis sederhana, masukkan ke buletin-buletin daerah. Kalau kurang di provinsi banyak, kalau di Dikjar sangat banyak, karena saya termasuk memanfaatkan buletinnya teman-teman guru. Nah, karena kalau di Pemda itu terbatas sekali. BKD provinsi keluar 1-2 kali setahun, Litbang 1-2 kali setahun, harusnya 3 kali, tapi kadang-kadang cuma 2 kali. Kantor kami sendiri ada, tapi juga kadang-kadang cuma sekali setahun. Yang mau nulis banyak. Nah, pengalaman saya untuk penelitian seperti itu, saya masukkan di organisasi profesi guru itu banyak sekali punya buletin, punya jurnal itu. Karena untuk naik pangkat juga harus ada itu. Tidak boleh tidak. Ada nanti, silakan dibaca berapa kewajibannya. Nah, itu di breakdown. Yang utama yang didulukan. Kalau kurang baru kita tambah ke penunjang itu ikut workshop, ikut seminar. Kemudian kalau nganggur, kalau mau dapat poin, kalau nganggur biasanya ada liburan guru kan? KKG namanya, kelompok kerja guru kan ada toh. Nah, bikin mini workshop sesama guru matematika misalnya, kumpul 5 orang, 6 orang, yang penting diundang atas nama organisasi, kepala sekolah yang undang, guru SMP 1, 2 diundang oleh kepala SMP 1, kumpul sini untuk membuat mini workshop membahas tentang metode tertentu dalam pelajaran matematika, buatkan surat keterangan bahwa sudah melaksanakan, dapat 1 kredit poin untuk nambah. Nggak kurang sebetulnya itu. Saya pengalaman, saya punya kredit poin itu tak lebih-lebih setiap tahun itu. Kadang-kadang cuma apa? Administrasi yang kita lupa. Dulu waktu kita masih belum seperti ini mengajar, saya pergi ke Toli-Toli. Nah, sampai di sana keasikan, sudah selesai, sudah diajak ngobrol-ngobrol, sudah malam-malam di mana di perempatan apa ngobrol di situ. Besok mau pulang lupa, aduh sudah sampai di rumah, surat pernyataan mengerjakan tugasku belum dibikin. Nah, itu yang sering. Pada syarat untuk mengusulkan dupak harus ada buktinya kalau Anda mengerjakan ini apa? Bukti. Ya, kadang-kadang kelemahannya di situ, di bukti administrasinya itu yang keasikan ngobrol, hahaha, lupa, gitu, nggak diurusi. Mau ngurusi lagi sudah, saya jalan juga berapa jam sudah lupa semua, tertumpuk lagi kadang-kadang. Nah, itu yang sering kali. Tapi kalau rutin kita rajin mengumpulkan setiap kegiatan, dikumpulkan mana surat tugasnya, mana bukti melaksanakannya, dikompilasi. Dulu waktu masih agak nganggur saya begitu. Saya punya 1 dus. Setiap mengajar ke kabupaten langsung surat tugas saya terima, saya hektar. Kemudian sampai di sana saya langsung minta duluan, buatkan saya surat keterangan saya sudah melaksanakan tugas, jumlahnya segini, jam tanggal sekian, buat, langsung saya simpan. Pulang saya masukkan dus. Begitu saatnya 1 semester sekali membuat dupak, saya tinggal bongkar, susun. Itu cepat. Itu strateginya teman-teman kalau mau pengembangan karir nanti. Untuk fungsional pengembangan karir di tangan kita sendiri, ya, bukan di tangan orang lain. Meskipun kita sudah bagus, belum tentu juga nasib kita bagus. Karena itu tadi garis tangannya di tangan kita lagi itu tadi ya. Ini contohnya ya, saya orang yang sudah jenuh mungkin. Saya sudah beberapa kali membuat karya tulis karena KTI saya masih belum cukup. Tapi sekarang ketat sekali untuk dari 4C ke 4D itu harus membuat jurnalnya harus terakreditasi dan
ketat sekali. Beberapa kali saya mengajukan dianggap tidak relevan dengan substansi yang saya kuasai. Ya ditolak kemarin. Terus saya hitung-hitung matematis, saya pensiun tinggal 2 tahun. Kalau saya tidak orasi tidak memproses tahun ini, nggak ngejar waktunya. Karena kalau untuk 4C ke 4D itu prosesnya sampai di setnek. Itu butuh waktu sekitar 2 tahun. Jadi artinya kalau kita mengurusi itu harus 2-3 tahun sebelum pensiun, itu harus sudah start. Pengalaman teman saya yang sekarang pensiun akhirnya, saya sudah Pak Ali Osman, saya sudah sampaikan, Pak, Bapak tinggal 2 tahun, tinggal 1,5 tahun pensiun, ngejarkah waktunya? Oh, saya usahakan mau ngejar, syukur tidak juga tidak apa-apa. Itu namanya bekerja tanpa perhitungan kalau menurut saya. Saya aja yang 3 tahun daripada saya terlanjur ngoyo, karena biayanya nggak sedikit loh, bikin penelitian mandiri. Ya sebetulnya nggak perlu biaya, tapi kan pasti ada lah keluar gitu itu. Kita hilang waktu dan tenaga, tapi belum tentu nilai. Nanti kalau semakin tinggi ya, ibaratnya sama jabatan semakin tinggi juga semakin susah. Jadi kepala dinas itu tinggi jabatannya kan, semakin susah juga untuk mencapainya. Fungsional pun begitu, golongan 4 tambah lagi bebannya, kewajibannya. 4 golongan 4A, 4B, 4C masih agak mudah. Begitu 4C ke 4D, langsung kayak tembok itu, hambatannya kayak tembok beton itu. Susah sekali ini mau ditembus. Pengalaman ini kemarin ketemu dengan Ibu Yuli enggak waktu di kelas ini? Vidya Suara nama Ibu Yuli Tresnaningsih? Nah, ketemu enggak? Enggak masuk di kelas ini ya? Ya, Pak. Tidak. Nah, itu satu-satunya Widya Suara di provinsi yang akan mencoba untuk ke utama sudah mulai 2019, sekarang 2021, sudah 2 tahun. Kemarin di Setnek kepentok lagi, PAK-nya kedaluarsa. Karena PAK-nya, PAK-nya itu berlaku 1 tahun. Karena di proses sudah 2 tahun, di Setnek tolak lagi. Sekarang ngurusi baru lagi, dari awal lagi. Untuk ini kalau reguler. Jadi bersyukurlah itu ya suara yang sudah utama karena mantan Kadis itu. Itu kalau teman-teman yang fungsional ya. Jadi bagaimana kita strateginya nanti kalau masuk fungsional selaras antara PAK dengan SKP. Selaras. Jangan berat sebelah karena SKP sebetulnya adalah sama dengan PAK. PAK kita dibutuhkan 12,5 per tahun. Syukur nanti di SKP-nya 12,5 cukup, nilainya bisa naik, tapi kalau PAK-nya lebih jadi tabungan kan. Asal jangan kita targetkan lebih, kemudian nggak tercapai, efeknya nilai SKP kita turun pada salah satu, tapi nggak tertulis. Beberapa atasan kita itu menganggap bahwa kalau SKP kita turun, SKP kan singkatan dari apa? Sasaran kerja pegawai, Pak. Sasaran kerja pegawai yang jadi indikator kinerja kan. Nah, kalau nilai SKP turun, gara-gara kita targetnya tinggi, terlalu tinggi pasang target, nggak tercapai, target kita yang bikin nggak tercapai, nilainya kan rendah. Artinya kinerjanya kita jadi turun. Orang yang turun kinerjanya kok nggak layak untuk dinaikkan pangkat itu loh jadinya. Ada anggapan seperti itu. Makanya kita harus strateginya juga itu, jangan membuat kenaikan yang drastis nilai SKP. Nilai SKP saya aja sekarang 4C yang sudah mau pensiun masih di bawah 90. Jadi saya tidak mau jadi orang yang istimewa. Biar cukup baik saja nilainya. Masih 89, karena strategi saya dulu begitu. Setiap tahun itu SKP-nya naik, tapi naiknya 0,0,0 begitu. Sehingga jangan sampai pensiun 100 nanti malaikat nanti kalau 100 sempurna sekali kan. Itu ya. Jadi jangan membuat nilai itu mutlak. Istimewa kan 100 itu kan berarti nggak ada kesalahan kan. Kita manusia kok. Tapi jangan juga turun. Jadi naik tapi 0, naik 0, begitu terus. Dengan Excel sekarang kita bisa simulasikan itu kenaikannya di mana. Dengan Excel, apalagi kalau saya pengalaman pakai Excel. Jadi semua saya kompilasi dari tahun ke tahun, SKP dari satu folder, satu file, malah bahkan itu saya linkkan terus sehingga saya tahu naiknya berapa. Saya gunakan seperti itu. Program untuk SKP pun sudah ada dari PKN. Sudah dapat belum kita untuk buat SKP yang Excel itu ya? Dapat kayaknya, Pak. Ayo kita ke kepegawaian. Karena BKN pernah membuat. Dari BKN pernah membuat, kemudian diserahkan ke BKD masing-masing. BKD provinsi saya dapatnya, meskipun akhirnya saya sedikit modifikasi. Sedikit tapi kalau
basicnya enak, jadi tinggal ngisi aja, otomatis angkanya akan terisi karena ada rumus-rumusnya kan itu. Pakai Excel. Dari PKN sudah dibuat untuk SKP. Cuma yang saya punya sudah saya modifikasi, saya nggak punya masternya, udah lupa masternya. Dulu kan dapatnya master dari PKN. Kemudian kita Widyaswara, kita otak-atik sendiri supaya unsurnya itu, karena kalau BKN itu dia kayaknya untuk struktural pas, yang langsung tinggal pakai kalau struktural. Tapi kalau fungsional harus sedikit dimodifikasi karena ada angka kreditnya itu. Itu ya, jadi jangan merasa waduh kelasnya cuma sedikit, unsurnya bukan cuma mengajar. Di PAK, di SKP juga. SKP yang buat juga kita. Ya jangan kita mengajarnya kasih tinggi kalau kita kelasnya sedikit. Perbanyak misalnya apa, melakukan kajian-kajian atau apa itu yang perbanyak. Yang memungkinkan untuk bisa dikerjakan. Yang penting targetnya jangan juga terlalu tinggi karena nanti khawatirnya nggak tercapai setahun itu. Ya. Itu. Oke, jelas kira-kira tentang SKP dan PAK untuk yang fungsional. Nah, ini pengetahuan dasar karena belum kita kerjakan. Kerjakannya nanti setelah 100% semua ini. Karena kalau CPNS kan belum bisa ngurus itu ya. CPNS belum punya jabatan sekarang. Setelah nanti 100% baru keluar, bagi yang fungsional akan keluar SK terpisah. Nah, SK sebagai guru ada, SK fungsional guru akan ada. Bagi yang belum punya SK fungsional tolong diurusi. Karena kalau BPK yang periksa, dasar pembayaran tunjangan bukan SK guru, tapi SK jabatan guru, jabatan fungsional guru. Jadi 2 SK fungsional itu. Yang pertama adalah SK, misalkan saya Sigit golongannya 4C, PNS pembina utama muda golongan 4C. Sebagai Widyaswara juga situ. Bunyinya Widyaswara, tapi bukan SK jabatan itu SK golongan, SK pangkat golongan. Dilampiri lagi dia dengan terbit lagi SK fungsionalnya. Sehubungan dengan naiknya pangkat dari 4B ke 4C, maka gubernur mengeluarkan lagi penyesuaian jabatan. Yang semula Widyaswara Madya 4B disesuaikan menjadi, karena merujuk kepada SK kenaikan pangkat tadi, menjadi Widyaswara Madya 4C. Tunjangannya sama, karena terkait dengan tunjangan, pembayaran tunjangan di sini. Tunjangan jabatan fungsional. Karena kembali, negara Indonesia negara hukum, jadi semua yang kita terima, honor yang kita terima dari negara harus ada dasar hukumnya. Kalau tidak ada dasar hukumnya, BPK akan menganggap itu salah, suruh kembalikan nanti. Nah, ini pengalaman teman kami pernah yang dari kabupaten jadi Widyaswara, kemudian dia tidak mengurus SK fungsionalnya selama 2 tahun jadi Widyaswara, begitu dia terakhir pensiun, pas diperiksa BPK, Taspen tidak mengakui fungsionalnya dan jadi temuan BPK. Suruh kembalikan tunjangan fungsionalnya selama 2 tahun dia terima. Nah, kan kasihan begitu nanti ya. Untung bisa dinego, terbitlah menyusul. Jadi meskipun pensiun diterbitkan dia. Nah, akhirnya BPK mau karena itu kesalahan administrasi BKD, bukan kesalahan yang bersangkutan. Bukan disalahgunakan sebetulnya, tetapi karena administrasi saja masih bisa diterima. Tapi sempat muncul temuan untuk TGR loh, mengembalikan. Kan stres juga. So pensiun suruh kembalikan tunjangannya 2 tahun ya. Siapa yang enggak? Untung diurusi kok bisa lagi ya, dengan terbitnya surat yang berlaku surat tadi bisa dihapus akhirnya, tidak jadi TGR, tidak jadi tuntutan ganti rugi negara. Nah, kembali administrasi nomor 1. Pak Samsul nanti siapa Pak Samsul tadi ya, Pak Samsul ya, nanti kalau jadi fungsional juga begitu. Sekarang struktural, begitu kita mau masuk fungsional, jangan mentang-mentang sudah terima SK dari kementerian misalnya, karena biasanya rekomendasi di kementerian, kemudian langsung kita gunakan, terbitkan surat dari bupati, karena kita pegawai Pemda kabupaten. Ini yang banyak teman-teman di BKD yang tidak paham. Karena biasanya orang BKD cuma ngurusi yang reguler aja itu yang, karena enak reguler itu, nggak ribet. Fungsional itu. Terus orang BKD juga bukan orang BKD seumur hidup. Banyak orang BKD keluar masuk kan. Kadang-kadang yang baru masuk dia, waduh, ini aturan kepegawaian itu banyak sekali itu. Kesehatan, bidan lain, perawat lain, fisioterapi lain. Nah ini kalau teman-teman di BKD nggak kuasai semua, dianggap itu fungsional kesehatan semua. Itu yang terjadi pada tahun 2013 lalu di provinsi.
dianggap itu fungsional kesehatan, ya samakan semua. Dokter lain lagi. Dokter saya lihat itu bukan paling enak menurut saya, tapi sebenarnya kalau dokter banyak dengan mengumpulkan data direkap jadi kredit point rupanya. Jadi dokter itu sebetulnya semakin sering praktek, semakin ketemu pasien, yang penting rajin, nah pasti ditulis kan. Nggak mungkin Pak dokter memeriksa pasien kemudian nggak ditulis kan, apa ada status pasien namanya ya, kan pasti dimasukkan ke situ. Nah, itu rupanya direkap semua, jadi berapa melakukan konsul berapa kali, itu bisa jadi credit point rupanya. Makanya dokter-dokter itu cepat. Ada dokter yang prajabatan saya yang mengajar, sekarang sama-sama 4J. Padahal prajabatan baru tahun 2000 sekian, sama-sama saya mengajar, malah sekarang 4J juga dia. Yang di Rumah Sakit Angkapura itu, dokter sakit. Oke, baik. Tentang materi, ketiga materi sudah? Ada pertanyaan lagi? Sekarang kita masuk ke kaitannya dengan umpan balik menuju ke aktualisasi. Saya minta, kalau nggak ada pertanyaan, saya teruskan untuk presentasi tentang tugas-tugas. Tolong disiapkan tugas yang saya suruh, kalau nggak salah itu ada kegiatannya, isunya apa, tugas kegiatannya apa untuk menyelesaikan isu, kemudian keterkaitannya dengan mata pelatihan, 3 mata pelatihan di agenda 3. Sudah dibuat itu? Nah, oke. Sekarang mekanismenya, siapa yang duluan presentasi? Siapa yang bersedia atau kita tetapkan kira-kira? Atau saya urutkan dari abjad A, B, C, D gitu. Siapa yang A duluan, yang B berikutnya gitu. Ayo. Ya kita sepakati saja. Nah, atau yang siap duluan. Mana-mana. Nah. Yang siap duluan atau sesuai dengan abjad? Kira-kira ayo. Pendapatnya gimana? Ini kan umpan balik. Ayo dong kasih supaya enak sama-sama. Kayaknya masih malu-malu Pak Sigit mereka. Maaf Pak, jaringan tadi naik turun jadi kedengaran suaranya putus-putus. Nah, sekarang saya mau presentasi tugas yang sudah saya berikan hari sebelumnya. Mekanisme yang presentasi, apakah urut abjad ataukah dengan sukarela, siapa yang bersedia presentasi duluan? Saya duluan bisa Pak. Oke, kalau begitu sesuai dengan kesediaan masing-masing ya. Oke, kalau begitu silakan. Kita lihat Nurul akan presentasi, kemudian tolong teman yang lain perhatikan keterkaitannya isu dengan mata pelatihan dan keterkaitan kegiatan dengan mata pelatihan, sekaligus apa alasannya. Singkat saja nanti disampaikan. Izin share screen Ya, Pak. silakan. Oke, share. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang rencana kegiatan dengan keterkaitannya dengan pelayanan, dengan keterkaitannya dengan dalam kedudukan dan peran PNS atau ASN. Isu yang saya angkat yaitu rendahnya pengetahuan pasien tentang manfaat tindakan fisioterapi di instalasi fisioterapi Rumah Sakit Umum Mokopido Kabupaten Toli-Toli. Selanjutnya yaitu gagasan pemecahan isunya itu peningkatan pengetahuan pasien terhadap manfaat tindakan fisioterapi melalui pembuatan banner dan video edukasi di instalasi fisioterapi Rumah Sakit Umum Mokopido. Kegiatan yang pertama yaitu melakukan konsultasi kepada atasan langsung dan mentor terkait kegiatan yang akan dilaksanakan. Di sini masuk ke dalam manajemen ASN dan whole of government, di mana dalam melakukan konsultasi kepada pimpinan Rumah Sakit Umum Mokopido masuk ke dalam BOG karena merupakan bentuk koordinasi yang baik atasan dan bawahan, sedangkan melakukan konsultasi dengan mentor atau atasan langsung merupakan bentuk adanya etika profesi atau manajemen ASN. Oke, sebelum lanjut mungkin satu halaman saya minta tanggapan dari teman dulu.
Supaya jangan loncat lagi toh. Nanti begitu masuk halaman berikutnya baru kita bahas lagi. Dari yang ditampilkan ini dari atas, ada tanggapan dari teman-teman. Tolong nanti dalam memberi tanggapan bukan kita mau berdebat ya, tetapi kita mencari solusi benarnya. Jadi kalau kurang tepat bagaimana benarnya? Kalau ada yang salah ya apa yang salah dan bagaimana benarnya, itu yang penting. Oke, silakan mari cermati dari slide yang pertama ini. Ada masukan? Ayo, silakan. Ini kalau tidak diberi masukan itu ada dua kemungkinan. Mungkin sudah bagus sehingga lanjut terus. Kemungkinan kedua yang nggak enak, yang memberi masukan nggak ngerti. Jadi diam saja akhirnya kan. Tapi mudah-mudahan bukan yang kedua. Tadi saya sudah sebelum kita presentasikan saya sudah ulas tadi di mana apa peran agenda 3 di aktualisasi nanti. Apa yang kurang ini kira-kira? Ya silakan dimasukkan. Ya ada? Dari saya mungkin ada Pak. Ya silakan. KR. Kalau menurut saya Pak, pada kegiatan ini agak kurang tepat kalau dimasukkan ke dalam WOG. Karena Kenapa? Karena kalau maksudnya kerjasama yang dibentuk ini saya rasa bukan bentuk kerjasama kalau ke atasan. Kata-kata belum bukan bentuk kerjasama Pak. Betul, bagus. Kalau masih satu atas bawah bukan WOG ya. Ya, Nurul. Ya, bagaimana? Kalau nggak salah, apa sih tadi? Barusan saya sebutkan tadi. WOG adalah kalau koordinasinya atau kolaborasinya lintas unit, lintas bidang, lintas OPD. Artinya dia punya fungsi yang berbeda. Kalau misalnya Pak saya meminta di sini WOG-nya kayak minta persetujuan dari kepala rumah sakit Pak. Kan vertikal. Kalau WOG itu kan fungsi yang horizontal. Vertikal ya nggak mungkin. Jalur komando. Ya seharusnya memang begitu. Ya, jadi nggak ada itu ya. Kalau ke atas, ke bawah itu bukan koordinasi. Makanya di sini istilahnya konsultasi. Nah, jadi jangan juga Anda nanti menggunakan istilah kegiatannya koordinasi kepada atasan. Salah. Ya, atasan itu bukan koordinasi. Ya, kita konsultasi kalau ke atas itu. Kita minta petunjuk. Kalau koordinasi itu seimbang posisinya. Nah, itu koordinasi supaya nyambung. Jadi kalau konsultasi berarti ada yang lebih, ada yang kurang. Kita konsultasi kepada yang lebih. Lebihnya di mana? Atasan itu pasti punya pengetahuan lebih, punya kewenangan lebih. Itu asumsinya. Itu ya. Jadi nanti teman-teman kalau ke atas jangan gunakan istilah koordinasi, tapi konsultasi. Benar. Jadi ini WOG tidak ada mestinya. Karena bukan lintas fungsi. Karena sudah jalur komando di atas bawah itu. Beda, fungsinya sama. Atasan kan membawa tugas kita juga. Dan tugas yang berbeda. Ya, makasih Abdul Khair, sudah bagus. Ya, ada lagi? Ayo, masih ada lagi loh selain itu. Tadi saya ulangi sekali lagi. Agenda 3, mata pelatihan di agenda 3 itu dihubungkan dengan bagian mana dan mana. Berarti ada dua tempat. Mana dan mana, berarti ada dua tempat. Iya Pak, di isu yang diangkat Pak belum ada. Isu juga belum ada ya. Jadi di isu dan kegiatan. Jadi isunya ini belum. Nah, sekarang mari kita bantu. Kalau isunya seperti ini, kira-kira terkait dengan mata pelatihan apa di agenda 3? Rendahnya pengetahuan pasien tentang manfaat tindakan fisioterapi. Pelayanan publik Pak. Ya, berarti dia jasa pelayanan. Ya, pelayanan publik masuk. Apalagi kira-kira?
Butuh profesionalisme enggak kalau kita akan menerapkan tindakan fisioterapi? Fisioterapi tidak bisa dikerjakan oleh semua orang, hanya orang-orang yang punya kompetensi khusus. Berarti manajemen ASN juga ada, karena butuh profesi tertentu. WOG dalam tindakan fisioterapi perlu kerjasama dengan pihak lain enggak? Terapis itu? Atau bisa sendirian dia? Bisa sendiri, bisa, tapi dalam rumah sakit dia harus bekerja sama dengan dokter. Dia di rumah sakit itu tidak bisa dia langsung tindakan sendiri. Yang dia kerjakan sesuai dengan apa hasil, kan diperintah dokter ya, terapi di bagian ini itu kan yang menentukan dokter ya kalau nggak salah. Bukan Pak, jadi dokter hanya untuk melanjutkan kalau pasien ini butuh di fisioterapis. Untuk tindakan selanjutnya itu semuanya dari keputusan fisioterapis. Enggak begini, misalnya dia perlu di fisioterapi atau tidak, itu orang bisa datang ke fisioterapi atau harus dari dokter dulu? Bisa dia langsung, misalnya, tapi bisa juga dari dirujuk dari dokternya. Kalau dirujuk berarti ada WOG karena ada kerjasama pihak lain. Berarti Iya, bisa langsung ya? Bisa langsung Pak. Berarti kalau ada yang kemungkinan dirujuk berarti WOG juga ada. Dengan demikian kasus ini, isu ini bisa terkait dengan ketiga mata pelatihan. Pelayanan jasa juga ada di situ, profesionalisme ASN juga ada, kerjasama lintas unit juga ada. Karena terapi tidak mutlak sendiri, tapi ada yang harus kerjasama dengan rujukan dari dokter. Dokter perintahkan untuk fisioterapi di sini-sini. Nah, terapisnya tinggal melanjutkan perintahnya dokter saja. Ya, ada yang begitu ya? Iya. Ya bisa begitu, dan kami juga kerjasama dengan orang bagian radiologi untuk kayak foto Nah, berarti sudah pasti ada WOG-nya. Untuk memastikan bahwa terapinya sudah berhasil atau tidak, kita tidak bisa sendirian ya, butuh bantuan radiologi juga ya. Berarti ada WOG-nya juga itu. Tapi ini cuma ke peningkatan pengetahuan, bukan tindakan fisioterapinya. Masalahnya di peningkatan pengetahuan pasien ini. Oh ya, salah saya meninjaunya. Ini problemnya bukan tindakan fisioterapi, tapi permasalahannya adalah pengetahuan pasien. Berarti salah. Sorry. Saya tadi kok fokus ke tindakan fisioterapinya. Ini problemnya kan bukan tindakan fisioterapi ya. Masalahnya ini di pengetahuan pasien yang bermasalah ini ya. Nah. Oke. Ya, ulangi kalau begitu. Salah, sorry. Maaf. Semumet saya ini. Nah, yang fokusnya kok ke tindakannya. Pengetahuan pasien. Tapi substansinya adalah tentang tindakan fisioterapi. Jadi objeknya adalah pasien sekarang, bukan tindakan fisioterapi. Iya, Pak. Oke, pengetahuan pasien. Ini kira-kira ada pelayanan publiknya enggak? Pasien bisa nyari sendiri atau butuh dari pihak lain untuk bisa tahu tentang fisioterapi, tentang tindakan fisioterapi? Untuk mencari tahu sendiri sebenarnya ada Pak, tapi untuk kejelasan dari tiap manfaatnya itu bisa yang bisa jelaskan lebih lanjut itu mungkin lebih pas kalau diberi informasi oleh terapis ya berarti ya. Iya. Supaya jangan salah tafsir kan dia. Iya. Nah, berarti butuh produk dari orang lain. Ada produk lain dimanfaatkan, berarti pelayanan publik ada. Oke, sekarang untuk bisa memberitahu ke pasien dengan baik, itu butuh profesionalisme, tidak butuh kompetensi, tidak? Butuh, Pak. Ya, butuh ya. Berarti kalau biarpun terapis, tapi kalau terapisnya bodoh-bodoh ya diragukan ya. Harus orang yang pintar supaya tepat cara teknik memberitahunya, karena butuh teknik tersendiri kan ini. Ya. Oke, berarti ada. Iya, Pak, karena pasti akan ada bukti-buktinya juga yang dikasih lihat. Kalau WOG, kita akan mengarah ke pasien. Perlu orang lain, bantuan orang lain enggak? Memberitahu pasien. Bukan pasiennya loh ya. Bukan kerjasama terapis dengan pasien loh ini. Bukan itu loh. Sasarannya lah pasien yang mengerjakan terapis.
butuh bantuan orang lain atau tidak kira-kira? Kalau saya butuh bagian dari Promkes rumah sakit, Pak. Oh, Promkes ya. Nah, berarti tiga-tiganya juga. Nah, ya, jadi untuk lebih mengefektifkan kita butuh bantuan Promkes. Antara terapis dengan Promkes itu profesi yang berbeda. Itu pun bisa dikategorikan WOG. Nah, berarti tiga-tiganya juga ya, ada. Oke, begitu kira-kira ya menghubungkannya ya. Ini sekaligus jadi pembelajaran buat yang lain, sekaligus koreksi. Nah, jadi isunya juga dihubungkan dengan mata pelatihan di agenda 3, kegiatannya juga dihubungkan dengan mata pelatihan agenda 3. Nah, ini nggak perlu ditulis penyebabnya. Penjelasannya ini nanti di agenda 4 terserah coach-nya mau ditulis atau tidak. Tapi di sini saya butuhkan untuk itu. Alasannya Anda ya tidak ini apa sih? Ini saya minta. Tapi nanti apakah ini mau dipakai atau tidak tergantung coach-nya. Tapi simpan dulu daripada nanti nggak ditulis ternyata diminta lagi ya. Oke, melakukan konsultasi kalau kegiatan tadi Pak Khair tadi mengatakan tidak ada WOG karena itu satu profesi bukan lintas. Saya setuju itu. Oke, kegiatan lagi selain tidak terkait dengan WOG, apalagi pelayanan publik nggak juga, nggak ada produknya untuk orang lain, produknya untuk diri sendiri kan itu. Berarti nggak ada pelayanan publik. Manajemen ASN ya kaitannya dengan bagaimana kita untuk menambah lebih profesional lagi. Oke, lanjut ke halaman berikutnya, silakan. Selanjutnya yaitu yang kegiatan kedua menyiapkan bahan instrumen untuk edukasi kepada pasien. Pelayanan publik masuk, manajemen ASN masuk, POG tidak masuk. Sini penjelasannya adanya bahan instrumen, materi dan pedoman yang nantinya dapat dijangkau untuk edukasi pasien merupakan bentuk pelayanan publik. Dan selanjutnya itu berkonsultasi dengan teman sejawat tentang bahan instrumen yang akan digunakan merupakan bentuk etika profesi. Sekaligus yang kedua membuat media, yang ketiga. Terus yang ketiga itu membuat media informasi dalam bentuk banner dan video edukasi tentang manfaat tindakan fisioterapi. Di sini pelayanan publik, manajemen ASN dan WOG masuk, di mana adanya banner dan video edukasi merupakan bentuk barang yang dihasilkan untuk kepentingan dalam menambah pengetahuan tentang manfaat tindakan fisioterapis. Kemudian berkomunikasi dan bekerja sama dengan teman sejawat merupakan secara profesional dalam membuat media informasi untuk pasien merupakan bentuk manajemen ASN, dan berkolaborasi dengan bagian Promkes Rumah Sakit Umum Kopido agar terjalin kerjasama yang baik dalam mempublikasikan media informasi dalam bentuk banner dan maupun video edukasi merupakan bentuk integrasi WOG. Oke. Ya, jangan dulu loncat ke halaman berikutnya. Kita cermati dulu teman-teman. Nah, ya. Beri masukan karena sesinya kan umpan balik. Jadi dari kalian dulu ya sebelum saya. Silakan. Mohon izin Pak memberikan masukan. Mohon izin Pak, mohon koreksi kalau saya salah. Ini waktunya kita untuk belajar bersama. Ya, silakan Pak. Jadi kalau menurut saya Pak, kalau menyiapkan bahan dalam kegiatan menyiapkan bahan instrumen untuk edukasi kepada pasien, menurut saya ini belum masuk ke pelayanan publik karena di sini belum sampai ke pasien kan? Iya. Masih tahap mungkin manajemen ASN atau WOG. Jadi menyiapkan bahan. Kalau bahannya itu Anda sendiri kerja, berarti bahan itu untuk siapa? Bahannya kan untuk diri kita, bukan ke orang lain kan? Berarti pelayanan publik belum. Nah, sekarang ini WOG-nya kira-kira ada nggak? Saya perlu tanya kepada Nurul, bahannya ini berasal dari orang lain atau yang artinya orang lain kaitannya dengan kita harus bekerja sama dengan, bukan beli ya, bukan nanti kemudian bahannya dari toko Pak saya beli, itu bukan WOG juga itu. Yang seperti itu. Kalau bahan sendiri Pak, biasa kita ada kayak dari pedoman dari kode etik
dan ada juga dari internet. Kita tinggal membacanya di komputer, di internet, gitu, nggak melibatkan pihak lain. Nah, ya. Tidak ada, Pak. Nggak ada. Tapi beda dengan seandainya untuk menyiapkan bahan edukasi ini, kita tergantung kepada, bahannya itu ada di perpustakaan. Saya harus minta ke petugas perpustakaan. Nah, di situ baru ada WOG. Tapi kalau di sini, saya bisa cari di internet banyak, di toko buku banyak, saya tinggal beli buku, berarti itu tidak ada WOG. Nah, oke. Bagus, Pak Dok. Terima kasih. Ya, itu contohnya ya. Ini ada produk, tapi produknya bukan untuk pihak lain. Produknya justru saya dari luar untuk saya sendiri, belum diberikan ke pihak lain. Oke, ini karena ini kegiatan Anda. Kegiatan Anda belum ke pelayanan publik. Oke, betul sekali. Nah, silakan, ada yang lain lagi? Membuat media. Betulkah dia masuk ketiga-tiganya? Membuat media. Saya bisa Silakan, ya. mungkin memberi masukan kepada Ibu Nurul. Kalau menurut saya, Pak, membuat media itu bukan di pelayanan. Dia masih dalam bentuk belum dijelaskan kepada masyarakat. Belum disebarkan kepada masyarakat. Kalau di WOG, oke, karena pasti ada kolaborasi dengan teman-teman lain, seperti taruhlah di security, apakah dia minta bantuan kayak dalam pembuatannya, atau teman-teman yang profesi lain, Pak. Kalau manajemen ASN sudah pasti, karena butuh keahlian, butuh kompetensi. Ya, Pak. Nah, segitu beda saja, Pak. dengan nanti kalau memasang banner, nah itu baru pelayanan publik ya. Ini kan belum disebarkan ini. Ya. Nah ini juga ya sama dengan itu. Ya. Oke, bagus. Sudah. Ini orang kedua, orang ketiga lama-lama sudah tahu semua ini nanti. Kalau tidak dibuka begini nggak ngerti kita. Oke, kayaknya itu yang yang lainnya sudah cocok. Oke, lanjut ke halaman berikutnya. Dengan kasus yang berbeda, dengan kegiatan yang berbeda lagi. Selanjutnya yang keempat itu melakukan edukasi lisan dan menampilkan video edukasi tentang manfaat tindakan fisioterapi. Masuk ketiganya, di sini saya masukkan ketiganya. Kenapa? Karena melakukan edukasi secara lisan dan transparan secara efektif dan efisien melalui media informasi banner dan video edukasi kepada pasien merupakan bentuk pelayanan publik. Selanjutnya itu berkoordinasi dengan teman sejawat agar kegiatan dapat diketahui oleh semua pasien fisioterapi merupakan bentuk etika dan profesionalitas kerja. Selanjutnya itu bekerja sama dengan bagian Promkes dan poli rawat jalan saat melakukan edukasi dengan menampilkan video di kalangan rumah sakit. Yang kelima yaitu evaluasi kegiatan edukasi fisioterapi di poli fisioterapi rumah sakit Umum Kepido. Di sini masuk juga ketiganya, di mana hasil dari kegiatan dapat dipertanggungjawabkan dengan adanya rekapitulasi form peningkatan pengetahuan pasien, kemudian komunikasi yang baik antar teman sejawat merupakan bentuk evaluasi yang terjalin dalam kegiatan evaluasi. Selanjutnya suaramu kok tambah kecil loh. Maaf, Pak, terjalin kerjasama. Tambah kecil saya dengar. Ya, terjalin kerjasama jangka panjang dengan Promkes Rumah Sakit Umum Kepido tentang pemberian edukasi. Oke, yuk. Silahkan, mari kita cermati lagi ini. Sudah setuju semua? Dengan ya. Ada komentar? Nggak masukkan nggak apa-apa, komentar saja nggak apa-apa. Bahkan bertanya pun boleh ke saya. Dengan kasus ini kemudian Anda tanya, silakan. Ini yang lain mana suaranya ini ya? Halo, Pak. Yang bersuara cuma itu saja. Yang lain mana suaranya ini?
Iya, Pak. Ya, Pak. Silakan, mau siapa ini? bertanya juga, Pak. Pak Asmawir atau Pak Sawal ini yang Pak ngomong? Sawal, Pak. Oke, silakan. Karena dua-duanya lagi. Silakan, Sawal ya. Di kegiatan yang kelima ini, Pak, untuk evaluasi kegiatannya, saya kira apakah Ibu Nurul yang evaluasi sendiri atau ada tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasinya? Kalau memang ada tim berarti oke, masuk di WOG. Tapi kebanyakan kalau saya lihat, Pak, evaluasi itu hanya difokuskan untuk yang dilakukan oleh satu orang, mengevaluasi dari beberapa orang. Karena tidak mungkin. Kalau toh ada orang lain, orang itu tugasnya juga mengevaluasi. Nah, Iya. kan begitu. Iya, Pak. Bukan lintas fungsi. Bukan lintas begitu fungsi, ya. Iya, Pak. Ya. Gimana Bu Oke. Nurul? Diterima nggak argumentasi itu kira-kira? Lintas fungsi nggak? Ada orang lain yang membantu evaluasi, tapi orang itu ternyata tugasnya juga memang untuk mengevaluasi. Tapi tergantung dari kita nanti teknis mengerjakannya. Makanya alasannya ini, saya mengatakan WOG karena saya dibantu orang lain yang tugasnya bukan mengevaluasi, tapi tugasnya dia apa gitu. Nah ini tentu yang tahu persis adalah Mbak Nurul sebagai pelaksana nanti. Ada nggak? Bukan orang yang kita evaluasi loh ya, itu bukan, kalau kita kerjasama dengan orang yang kita evaluasi itu jadi objek itu, bukan WOG itu. Kalau kerjasama dengan, kalau saya nggak bisa mengevaluasi Pak, kalau orang yang kita evaluasi nggak ada misalnya, nah, itu bukan WOG, karena itu dia objeknya adalah orang yang dievaluasi dalam melaksanakan evaluasi. Nah, gimana kira-kira? Dalam kegiatan ini yang mengevaluasi cuma fisioterapis sendiri, Pak. Oh ya, berarti nggak ada WOG seperti yang ditanyakan oleh Pak Sal tadi. Nah, manajemen ASN katanya dengan butuh kompetensi profesional, ya pelayanan publik, ada produk yang dimanfaatkan, hasil evaluasinya itu akan bermanfaat bagi orang yang kita evaluasi enggak? Berarti ada jasa yang dimanfaatkan atau hanya untuk kita? Hasil evaluasinya untuk kita atau untuk mereka juga? Untuk orang yang kita evaluasi. Untuk orang yang kita evaluasi juga ada, Pak. Soalnya Oh, ada. Kalau ada, karena berarti ada jasa yang kita berikan ke dia kan, berupa informasi itu kan termasuk barang juga itu ya. Informasi itu juga data, itu informasi. Ada produk yang dimanfaatkan. Kalau seperti itu ya. Meskipun nggak ada, tapi ada juga sedikit pun juga masih ada unsur pelayanan publiknya, ada meskipun sedikit. Karena kita pertanyaannya cuma ada atau tidak. Sedikit juga ada kan tetap. Nah, ini akan berbeda setiap orang nanti kaitannya dengan pelaksanaan evaluasi. Orang lain mengatakan, oh saya ada WOG, karena teknis melaksanakan evaluasinya beda. Si Nurul saya nggak ada, karena teknisnya beda. Nah nanti benar tidaknya ini di ujian akhir, waktu ujian akhir, buktinya mana? Bukti bahwa WOG berarti pada saat Anda melakukan evaluasi, ada pihak lain yang berada di tempat itu. Nah, sekarang kan masih rencana ini, nanti jadi angan-angan, ada teori ini masih. Tapi nanti di habituasi nanti ada namanya pembuktian. Bukti bahwa saya ber-WOG pada saat melakukan edukasi ini. Ada fotonya lah, ada pihak lain. Ada video yang melibatkan unit lain. Ya. Anda mengatakan, saya ada WOG. Tapi kalau buktinya nggak ada pihak lain, maka penguji akan, mana buktinya WOG? Berarti harusnya nggak ada WOG. Kan begitu nantinya. Kalau saya pengujinya, tapi nggak tahu penguji Anda nanti bagaimana. Kalau saya pengujinya, karena saya substansinya paham, ya saya kejar sampai di situ biasanya. Nah, tapi kan saya nggak mungkin jadi penguji, karena saya pengajar. Masa mengajar menguji, ya lulus semua. No. Yang ngajari dia, yang uji dia, lulus semua. Nggak ada fungsi kontrolnya. Itu yang terjadi di guru di sekolah. Sekolah itu yang ngajar dia, yang evaluasi dia. Menurut saya nggak profesional itu. Jadi harusnya yang ngajar sendiri, yang uji yang lain. Jadi kalau kita mau profesional itu begitu. Jangan kita yang ngajari, Nurul yang ngajari saya, kemudian yang uji saya luluskan semua. Saya tidak mau dianggap saya jadi guru yang jelek kan. Kan begitu ya. Nah, tapi coba saya ngajar, yang evaluasi yang lain. Orang lain bisa nganggap, oh dia nggak lulus. Dua kemungkinan. Muridnya yang tidak bagus atau gurunya yang nggak bagus. Kalau dua-duanya bagus, pasti bagus. Nah, itu yang terjadi di ujian pengadaan barang, contohnya di LKPP. Itu yang ngajar lain, yang uji lain.
Tapi di sekolah kita yang ngajar itu, yang uji itu. Jadi soalnya sesuai dengan yang saya ajarkan. Kurikulumnya benar atau tidak nggak pusing. Kadang-kadang kan gitu. Karena yang saya ajarkan itu, yang saya uji itu. Di kita tidak di Klaten. Saya ngajarkan saja. Saya pasti nggak menguji di sini karena sudah mengajar. Dalam saya mengajarkan nanti saya berpatokan kepada target yang akan diuji nanti. Yang diuji nanti ini mengkaitkan kegiatan dengan mata pelatihan agenda 3. Yang kedua mengkaitkan isu dengan mata pelatihan di agenda 3. Itu yang salah satu yang jadi indikator kompetensi peserta pelatihan dasar ini. Mampu mengkaitkan itu tadi. Mampu mengidentifikasi, mampu merumuskan kegiatan, itu sebenarnya tugasnya agenda 1. Saya nggak ikut campur, ini urusan agenda 1. Meskipun menurut saya belum bagus. Coba seandainya saya beri masukan, tapi ini terlepas dari tugas saya di agenda 3 lah ya. Coba balik ke atas yang kegiatan pertama. Kegiatan pertama melakukan konsultasi. Menurut saya ini bukan kegiatan nanti. Kalau seandainya Anda jangan dimasukkan ke kegiatan konsultasi. Kegiatan ini konsultasi masukkan ke tahapan kegiatan. Jadi secara umum nanti teman-teman sekalian saya kasih tracknya menyusun kegiatan yang runtut. Meskipun itu tugasnya agenda 4 dengan agenda 1 sebetulnya. Kegiatan itu terbagi dari 3 kelompok kegiatan. Karena kegiatan ini, ya, kegiatan kolom kedua ini dilakukan untuk apa sih? Tujuannya kan untuk menghilangkan isu kan. Nah, di dalam kita menghilangkan isu, gagasannya adalah melakukan edukasi. Tadi kok kayak apa? Ya, melakukan edukasi. Di dalam melakukan edukasi, itulah pelaksanaan kegiatannya. Sebelum kita melaksanakan kegiatan, pasti ada setiap kegiatan akan diawali dengan namanya persiapan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi. Ya, 3 ini jangan lepas. Ya. Nah, sehingga nomor 1, konsultasi itu bagian dari persiapan mungkin ya. Nah, betul. Coba nomor 2 apa tadi? Nomor 2. Menyiapkan bahan instrumen. Nah, ini bagian persiapan kan? Bahan instrumennya berupa apa? Konsultasi itu masuk di bagian ini. Menyiapkan instrumen itu rinciannya konsultasi dengan apa? Atasan tadi. Nah, jadi awalnya menyiapkan bahan ini kegiatan pertama. Nah, kemudian membuat media itu masih kegiatan tahap persiapan itu. Setelah itu baru melaksanakan edukasinya, baru pelaksanaannya. Setelah dilaksanakan jangan lupa, setelah dilaksanakan itu harus dimonitor dan dievaluasi, benar enggak hasilnya ini. Nah, jadi kalau bisa nanti kegiatannya itu ada 3 unsur tadi ya. Ada unsur persiapan atau rencana, jangan disebutkan rencana karena sekarang ini kita buat rencana. Nanti di agenda 4 kita membuat rencana kerja saatnya sudah. Jadi bukan rencana aktualisasi, bukan, tapi persiapan pelaksanaan aktualisasi. Tapi jangan aktualisasi, persiapan pelaksanaan edukasi di sini. Persiapannya berupa membuat instrumennya itu, menyiapkan bahan instrumen, membuat instrumennya. Itu tahap persiapan. Tahap yang kedua pelaksanaan, dan tahap yang ketiga adalah monitoring evaluasi. Unsurnya kalau bisa ada 3 itu semua. Nah, kalau kita dalam membuat kegiatan. Nah, saya sarankan itu. Ini supaya sebelum masuk agenda 4, karena setelah ini masuk agenda 4 akan membahas kegiatan soalnya. Yang sebetulnya ini sudah dibahas mulai dari agenda 1 kegiatannya. Itu kira-kira ya. Nah, oke, masih ada halaman berikutnya? Tadi sampai 5. Masih ada 1 halaman lagi? Sudah, Pak. Sudah? Selesai. Selesai, saya kira. No, itu mah. Oh, 5-nya cuma sepotong. Karena saya lihat di filemu ini kita screen keempat dari 5 halaman. Oh, padahal halaman 5-nya cuma sedikit ini doang. Saya kira kegiatan lagi. Oke, baik. Saya rasa cukup untuk Nurul ya, supaya yang lain kebagian. Kira-kira begitu nanti ya. Silakan tutup share screen-nya. Oke, kita sudah mencoba untuk memberi umpan balik ke 1 orang. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi sebelum saya beri kesempatan orang kedua tentang bagaimana menghubungkan. Nah, berarti 2 tempat ya, ingat 2 tempat, isu dan mata pelatihan agenda 3. Kedua, kegiatan dan mata pelatihan. Setiap mata pelatihan nanti hubungannya, caranya seperti tadi yang kita sudah beri masukan.
Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke orang Saya, Pak, berikutnya? Boleh, silakan. untuk agak memperjelas saja, Pak. Kalau misalnya di isu itu harus masuk salah satu, bisakah cuma salah satu yang masuk pelayanan publik saja atau bisa tiga-tiganya, Pak? Kayak saya tadi. Bisa. Jadi 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. 1 alasannya apa? Seperti tadi, Anda harus bisa menjelaskan. Nanti kalau penguji tanya. 2 alasannya apa? Masuk akal. Jangan juga merasa, isu saya masuk ketiga-tiganya. Pas ditanya kayak jaka sembung ngumpet permen, nggak nyambung, men. Ya jangan seperti itu. Ya, nah, itulah ya. Jadi kemampuan kita untuk bisa mengkaitkan dengan baik, semakin banyak itu semakin bagus. Tapi banyak dan nyambung. Kalau banyak tapi nggak nyambung juga nggak bagus. Ya. Jadi boleh 1, boleh 2, boleh 3. Itu ya. Baik di isu maupun di kegiatan. Silakan nanti tinggal alasannya itu loh. Saya memasukkan ini ke WOG. Kenapa? Karena saya butuh kerjasama dengan orang lain. Orang lain itu kita lihat. Orang lain punya fungsi sama atau fungsinya beda dengan saya. Kalau fungsinya sama, bukan WOG. Orang lain itu atasan saya atau setara dengan saya. Kalau koordinasi itu dengan setara. Nah, kalau atas bawah namanya bukan koordinasi, tapi konsultasi. Konsultasi bukan koordinasi. Karena ranah WOG adalah koordinasi. Kan begitu ya? Kolaborasi, koordinasi. Bukan konsultasi ranahnya di WOG itu. Itu saja. Begitu katanya, kalimatnya konsultasi, pasti bukan WOG, bukan ranah WOG. Oke? Jelas? Mudah-mudahan semakin di sesi pemahaman dan pendalaman sekaligus umpan balik campur jadi satu. Sudah, lanjut. Siapa yang bersedia lagi? Supaya belajar dari yang lain lagi kita. Yuk, silakan. Siapa yang saya, bersedia? Pak. Ya, silakan share screen. Cuma Asmaul salah kayak gimana? lain Tugasnya di mana, Pak Asmaul? Yang justru kalau belajar yang model yang sama nanti nggak. Yang beda kan semakin banyak pengalaman kita belajar di model-model yang lain-lain. Oke, saya mau nanya Pak, tunggu Pak nih. Pak Asmaul di mana tugasnya? Iya. Tugas di mana? Di SDN 3 Pak, di sekolah dasar. Oh, sekolah. Oh, ini bagus. Ini yang berbeda lagi. Guru sekarang. Cuma beda ini. Kurang saya ini. Ya, nanti ditambahkan teman-teman. Banyak teman di sini. Minta apa nanti? Minta tambah apa? Kita lihat dulu. Yuk, share screen. Aku cari dulu ini. Kalau caranya share screen nanti pengalaman ya. Kalau mau cepat, sebelum share screen, filenya buka dulu. Jadi buka dulu filenya, baru kita klik share. Cepat nanti. Kalau kita buka folder seperti ini, bisa jadi nanti tampilnya beda. Oh iya. Nah, jadi jangan share dulu, Pak. Buka dulu filenya, baru kita share. Nah, coba tutup dulu supaya cepat. Tutup dulu share screen-nya, baru buka filenya, kemudian ulangi lagi dengan share. Lebih cepat nanti. Seperti itu jadi lama. Ya, Dibuka dulu, Pak. Dibuka dulu supaya. Ya sementara Pak ini.
Ya, makanya jangan di-share dulu, tutup dulu share-nya. Buka Oh, dulu, iya. setelah filenya terbuka, baru klik share-nya. Share screen-nya baru dimulai lagi dari awal, itu tutup dulu share-nya. Nanti kalau begini, dia Oh, itu lama nanti. Karena yang keluar nanti bisa beda ini, yang muncul nanti. oh, tutup ini dulu. Nah, buka dulu. Jangan di-share dulu, buka dulu. Ini kayaknya. Nah, sudah. Oke. Coba ini modelnya, Pak. Ada yang kurang ini, Pak. Kemarin nggak download itu yang file penugasan dari saya. Cuma yang saya foto begini modelnya, Pak. Oh, di foto. Sudah maaf ini, Pak. Nah, ya. Ini tugas yang pertama ini. Ya kan? Yang ini tugas yang pertama ya. Tugas Ya, yang tidak ada kedua, ini. Pak. Baru ini, Pak. Saya Oh, ini tugas yang pertama atau kalau misalnya tugas Ya. yang kedua sudah digabung dengan 3 mata pelatihan. Iya, iya. Oke, nggak apa-apa, silakan. Adanya ini nanti yang kita berarti hanya meninjau dari 1 mata pelatihan sekarang. Nah, lebih ringan, Pak. Silakan. Alasannya. Nah, silakan Pak gitu ya. Coba belajar untuk menyampaikan ke kami semua, ke kita semua, Pak Smawir. Iya, iya. Itu nama isu prioritasnya pelayanan publik sekolah dasar yang alternatif nomor 1 alternatif kegiatannya guru tepat waktu dalam mengajar, pelayanan publik sini ya, penjelasannya agar siswa dapat belajar semaksimal mungkin. 2, melaksanakan pembelajaran secara daring, pelayanan publik ya, penjelasannya karena masih dalam kondisi COVID-19. 3, mengajarkan tata cara beribadah, pelayanan publik ya, penjelasannya agar menjadi manusia yang bertakwa. 4, Oke, menyiapkan baik. Ini kayaknya Pak Smawir, saya tidak bisa. tersinggung pribadi. Iya. Iya, Coba tidak Bapak nyamuk kayak tadi cuma. seperti punyanya Bu Nurul tadi, dibuat tabel seperti itu. Karena dari contoh, saya minta masukan dulu. Isu prioritasnya kira-kira bagaimana menurut teman-teman semua ini? Iya, Isu Pak. prioritasnya. Oh, Kalau masukannya. rumusannya seperti ini, apa yang bisa Anda beri masukan ke Pak Smawir ini? Kan tidak. Ya. Tunggu, Pak. Dulunya dulu, di isu dulu. Oke. Isu rumusan kalimat isunya adalah pelayanan publik di sekolah dasar. Nah. Iya. Ada yang bisa memberi masukan ke Pak Smawir tentang bagaimana isu ini? Saya, Pak. Ya, Ya, silakan Bu Nurul. Kalau bagus Smawir, lebih tolong dengarkan lebih dulu, dengarkan Pak Smawir. iya, Pak. Ya, Iya. Pak Asmawir, menurut saya lebih baik kalau Iya, Bu, ya, Bu. ditambahkan negatif, apa kayak kalimat negatif di depannya Pernyataan biar kalimat negatif. biar kita tahu apa kurangnya dari apa masalah yang ada di sekolahnya Bapak terkait dengan pekerjaan, tak? Oh, iya, dulu, Pak. Bapak jadi guru. Iya, Pak. Iya, Pak. PSD, Pak. Guru kelas berapa? Guru kelas kan kalau di SD? Kelas 4, Pak. Baru kelas 4. Sekarang apa yang menurut Bapak tidak bagus proses pembelajaran sajalah di kelas 4 itu? Yang terjadi apa? Yang nampak sekarang nih. Yang Kelas 4 targetnya itu apa? Targetnya kalau pembelajaran itu kelas 4 harus tahu apa-apa. Apa targetnya di kurikulum itu? Kalau kelas 4. Kalau kelas 1 mungkin kan membaca atau menghitung. Iya. Kalau kelas 4 apa targetnya? Artinya lebih mengetahui pengertian, penjelasan begitu, Pak. Kelas 4. Oke. Selanjutnya, murid di kelas 4 berapa jumlahnya? Yang muridnya 16 orang, Pak. 16 itu semua muridnya sudah pintar membaca semua atau belum? Secara nyata ini, Pak, yang saya alami ada yang tidak tahu sekali menulis dan Berapa masih jumlahnya? membaca, Pak. Berapa jumlahnya? 16, baru yang tidak bisa berapa? 2-3 orang, Pak, yang tidak terlalu tahu menulis dan membaca.
Menulis membaca. Menghitung sudah bagus ya. Oh iya iya. Menghitung mata pelajaran matematika sudah bagus semua. Masih ada juga kurang Pak, masih ada. Berapa Tapi yang orang paling dari- menonjol itu Pak, yang ada yang tidak terlalu tahu menulis dan membaca. berapa orang jumlahnya dari sekian siswa tadi? Oh iya Pak, nanti saya Enggak. Sekarang Bapak harus punya bayangan untuk bisa membuat rumusan kalimat isu, rumusan kalimat masalah. berarti kurang didahului dengan kata-kata kurang begitu Pak. Iya, bisa kurang, bisa Misalnya- belum, bisa apa ya? Misalnya adanya siswa kelas 4 yang belum tahu membaca. Boleh, itu juga boleh. Iya. Kalau targetnya harus tahu semua, tetapi ternyata masih ada, berarti masih adanya siswa kelas 4 yang belum bisa membaca. Itu Iya, boleh, Pak, iya. seperti itu. Berarti rumusan kalimatnya negatif belum adanya karena harusnya kelas 4 sudah bisa membaca semua, tetapi masih ada yang belum Pak, belum bisa iya. baca. Nah, berarti Masih ada. rumusan kalimatnya masih Kan adanya baru siswa- naik ke kelas Pak, masih ada. Iya. Oke, itu bisa. Nah, kita harus berawal dari isu yang benar dulu, Pak. Nah, sekarang kalau isunya, misalnya isunya masih adanya siswa kelas 4 yang belum bisa membaca. Kira-kira Iya. Bapak mau melakukan apa supaya dia bisa membaca? Berarti diadakan apa itu literasi, membuat Literasi, misalnya tempat-tempat akan untuk baca. membuat pojok baca misalnya. Itu Iya. kegiatannya. Oh, Apa yang kegiatannya Bapak akan Pak. lakukan untuk menghilangkan isu itulah jadi kegiatan, bukan seperti ini, Pak ya. Nah, Ya Pak ya. nggak apa-apa. Ini kan namanya juga masih belajar. Nah, Ya Pak ya Pak. oke. Nah, apalagi karena teman-teman bisa beri masukan ke Pak Smawer ya. Jangan sampai ketinggalan. Anda 10 orang, 9 pinter-pinter, Pak Smawer ketinggalan. Menurut saya Anda gagal. Iya, Ada Pak. teman kita biarkan. Padahal ada Iya, sesi untuk umpan balik. Kita harus beri teman kita harus kita gandeng. Nah, ayo. Ketua kelompoknya siapa ini? Ketua kelompoknya di kelompok kita ini. Nah, gimana memfasilitasi Pak Smawer nanti ya. Nah. Oke, jadi buat rumusan kalimatnya, fokus ke kelas 4 aja Pak Smawer. Jangan tentang bagaimana kemampuan membacanya, bagaimana matematikanya, bagaimana apanya. Kita ambil salah satu yang paling dominan. Anggaplah itu kemampuan baca tadi. Sehingga Bapak nanti kegiatannya akan membuat literasi. Kalau kita membuat literasi, tahapannya itu apa saja, persiapannya apa yang disiapkan. Nah, seperti tadi. Seperti Nurul tadi kan persiapannya dia akan buat ini. Nah, dia akan melakukan edukasi dia tadi. Persiapannya akan buat bahannya, mengumpulkan materialnya. Iya, Pak, ya. Gitu ya. Iya. Habis waktunya. Kita suruh istirahat ini. Baru Mohon izin Pak Sigit. Ini apa namanya? Kayaknya di setting sama Pak Rahmat 2 JP kayaknya. Pak. Oh, 2 JP. Oh, yang 3 Tapi JP sore. saya coba untuk klik untuk keep. Enggak apa-apa, kan kita 5 JP totalnya. Enggak apa. Kalau memang 2 JP kita istirahat dulu, kita sambung siang ya, jam 1 ya. Ya, terus kalian jam 1 deh. Ini kita sampai 12.15 harusnya. Ya iya harusnya ini baru. Nah, berarti 1 JP lagi ya, Pak. Atau kita set up ulang. Kemana? Tidak masalah, Pak. Oke, sambung aja 1 JP lagi supaya siang nanti tinggal Ya, perpanjang lagi. Kita set up ulang. Mohon maaf ini Pak De. Kita keluar mulai dulu. lagi. Mulai dulu ya, oke. Ya, silakan setup dulu. Keluar Tambahkan dulu. 1 JP sampai 12 lah, 12 lewat Ya, 15. ya boleh maksimal. siap. Kita keluar dulu ya. Ya, oke. Mohon izin Pak Wahab. Mohon maaf. Kayaknya di setting sama Pak Rahmat kayaknya 2 JP kayaknya ini. Oh, 2 JP. Ya. Harusnya 3 JP kita berhenti di 12.15 harusnya. Saya coba setting di ini saja ya, Pak. Di 35 menit. Oh, Supaya kita pas sampai di jam 12. Boleh begitu Pak Wahab, Pak Sigit? mana positif. Kalau bisa sebelum jam 12. Ya, sebelum zuhur. Sebelum zuhur. Kalau 15 sebelum jam 12 boleh enggak? Ini kan sekarang jam berapa? Oke, berarti saya 30 menit aja, Barat.
Oke, 30 menit. Nanti kita Sekarang ini Pak, sementara di laptop saya ini, di laptop 11.37. oh 11. Ada agak lebih 7 menit mungkin. Ada masalah ya Pak Wahab? Kalau 11.37 itu Pak Sigit mana? Ya, Efek. Kalau saya ya supaya bagus teman-teman, nanti sisa waktunya yang kurang itu kita tambah di jam berikutnya. Boleh enggak itu kita sepakati? Mana Pak Sigit? Boleh juga sih. Boleh juga sih. Supaya kita istirahat sekarang. Berarti kita gunakan 2 JP aja dulu. Ya, 2 JP. Oke. Nanti Oke, berarti kita lanjut nanti di berikutnya harusnya kan 2 JP Pak. Itu Ya, kita pakai 3 JP ya? Iya, ya. Jadi kita Oke, just fine. silakan Hatur. Berarti kita masuk lagi jam 1 Ya, ya. di jam 1 Pak, di jam 1. Tambah ya. Oke dah. Ya, Pak Sigit. boleh mana? Pak. Siap. Pak Sigit. Kayaknya Pak Sigit kayaknya lagi ke belakang kayaknya. Oh ya, nanti diatur saya. Kita menunggu saja dulu Pak atau gimana Pak? Tunggu saja, jangan Pak. Ya supaya enak juga. Ya betul. Sahabat juga tahu, jangan sampai dia bilang apa wah bekas tinggal saya. Siap Pak Wahab. Siap. Bu Niningnya begitu ya, jangan sampai ini Pak Wahab ini tidak anu dia. Kompak ya. Aduh, harusnya media suara kompak harusnya. Oh, Betul. kompak memang kita. Oke, aman. Pak Sigit Mohon izin gimana nih? Pak Desigit, ini ada masukan dari Pak Wahab. Mohon izin Pak Sigit. Ini ada masukan dari Pak Wahab. Kemungkinan kita lanjut di jam 1. Oke, saya ikut. Kita sikat di jam 1 itu 3 JP lepas dari jam 1. Ya. Apakah boleh begitu Pak Sigit? Saya ikut senior saya. Mengingat tidak lama lagi zuhur. Jujur Pak, saya kalau suruh istirahat senang sekali Pak sekarang itu. Capek dari kemarin. Pak Sigit ada waktu sesudah itu ada lagi Nggak pembelajaran? ada, tidak ada Pak. Hari Berarti ini sama kita Pak ya. sama Ya. saya. Lalu, Makanya kalau bisa. suruh istirahat itu saya senang sekali suruh istirahat sekarang itu. Orang lain cari JP, saya itu kalau ada JP ku yang ada yang ngambil senang sekali saya. makanya saya bilang saya izin mohon teman-teman. Ini peserta kayaknya juga sumringah ini Pak. Kata sampai Yamin Pak, jangan saya dipaksa, saya ini motor baru, mesin tua. Lama-lama jangan sampai Pak Sigit. Kita bukan berjalan dengan kaki, kepala yang bawah sudah. Agak ya bilang. Yes. Efek hari Sabtu saja Pak. Bapak Saya Ibu itu sampai silakan masuk malam recordingnya itu. dimatikan dulu. Efek hari Sabtu itu kan saya kan darurat itu masuk di Sabtu itu sama-sama Pak. Itu 12 JP saya harus sisip-sisipkan sampai sekarang itu. Iya. Malah dibilang saya